Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kesempatan ini pula hal istimewa kita hadir bersama yaitu Bapak Dr. Andes Suminto MM. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Tema hari ini tak lain adalah sesuatu yang menarik buat kita semua Bapak Ibu, tentang bagaimana sinergisitas antara pelayanan dari unit Hindu kepada umat Hindu dalam memberikan pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, di mana bersinggungan kepada pelayanan bersama dengan salah satu tokoh dari Hindu, yaitu Bapak Dr. Andes Suminto MM. Banyak hal yang kita kemas, kita sampaikan, tetapi satu hal Bapak Ibu jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya dan like. Terutama juga saya ucapkan hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Kasubag, para kasih dan penyelenggara dimanapun Anda berada. Juga teman-teman ASN dan non-ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Juga Bapak Ibu, terutama bagi teman-teman yang unit umat Hindu dan juga para tokoh yang ada di Banyuwangi ataupun di mana Anda berada. Mari kita sama-sama menyaksikan kegiatan ini, salah satu edukasi dan pelayanan untuk kita di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik, saya tidak banyak panjang lebar yang saya sampaikan. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Suminto MM, yaitu terkait tentang sinergisitas pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bersama para tokoh dari unit Hindu terhadap pelayanan kepada umat Hindu. Bapak Suminto, Pak. Kira-kira kalau boleh tahu apa yang hendak disampaikan Pak Minto terkait sinergisitas pelayanan yang diberikan oleh umat Hindu yang bekerja sama kepada Kantor Kementerian Agama ini, terutama di Kantor Kementerian Agama ini kan unit Hindu ada dua pelayanan, yang terakhir pendidikan dan urusan agama. Nah, dari Bapak selaku Ketua PHDI dan tokoh dari umat Hindu, ada berapa hal yang nanti Bapak mau sampaikan? Monggo, waktu dan kesempatan Pak Suminto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya senang hari ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sinergitas lembaga-lembaga keagamaan Hindu dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama harus saya sampaikan adalah bahwa lembaga-lembaga keagamaan Hindu itu ada yang namanya Majelis Tertinggi Agama Hindu yang kita sebut sebagai Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kemudian ada organisasi kemasyarakatan yang lain seperti Wanita Hindu Indonesia, Wanita Hindu Dharma Indonesia. Kemudian ada Prajaniti Hindu Indonesia. Ada Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia yang biasa disingkat dengan Prada Indonesia. Kemudian untuk anak-anak mahasiswa itu ada KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kemudian kalau khusus di Banyuwangi, anak-anak SMA yang beragama Hindu itu terorganisir dalam organisasi yang bernama KPHDS, Kesatuan Pelajar SMA SMK Hindu Dharma se-Kabupaten Banyuwangi. Nah, lembaga-lembaga keagamaan Hindu ini yang bersifat terstruktur dari tingkat pusat hingga tingkat daerah kecuali KPHDS. Nah, sementara itu kalau mengacu pada Undang-Undang Ormas atau tentang organisasi kemasyarakatan, bentuk kelembagaan atau bentuk ormas itu kan hanya ada dua, perkumpulan dan yayasan. Nah, di luar
organisasi yang terstruktur dari pusat hingga ke daerah ini banyak juga yayasan-yayasan di lingkungan agama Hindu. Misalnya yayasan pendidikan untuk penyelenggaraan pasraman, kemudian ada yayasan-yayasan sosial yang dibentuk oleh umat Hindu dan lain sebagainya. Itu beberapa di antaranya sudah menyelenggarakan aktivitas yang berbasis keagamaan. Contoh misalnya yayasan yang bergerak di bidang pasraman non formal, juga pasraman formal. Nah, selama ini posisi Kementerian Agama dalam hal ini penyelenggara Hindu di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sangat strategis dalam rangka mewujudkan satu pelayanan yang optimal atas sinergi antara penyelenggara dengan lembaga-lembaga keagamaan Hindu. Begitu juga di bidang pendidikan, pengawas pendidikan, guru-guru agama itu terus juga bersinergi dengan lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dan tentu saja sinergitas ini mengoptimalkan output ya, ketimbang kita berjalan sendiri-sendiri. Itu yang secara umum itu Pak yang ingin kami sampaikan. Baik Pak Minto, kalau saya boleh tahu tadi ternyata ada dua dalam lembaga Hindu ada dua hal yang dicapai atau menjadi rancangan pelayanan kepada umat Hindu, yaitu yang pertama di perkumpulan atau persekutuan tadi atau organisasi ya, yang kedua yayasan. Nah, kalau boleh tahu Bapak, manfaat apa yang dirasakan oleh umat sebagai adanya lembaga di antaranya tadi perkumpulan atau organisasi termasuk yayasan yang umat rasakan hadirnya lembaga Hindu yang selama ini melakukan sinergitas kepada Kementerian Agama. Ya, tentu saja kehadiran organisasi-organisasi keagamaan Hindu itu memberikan pengaruh yang sangat baik karena pertama, setiap kegiatan pasti akan terencana dengan baik manakala diorganisir ya. Jadi ketika ada organisasi, prinsip-prinsip manajemen kelembagaan itu pasti dilakukan, mulai dari planning, organizing, budgeting, dan controlling. Jadi mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, ya, kemudian penggerakkan umat, dan kemudian pengendalian itu tentu saja dilakukan oleh setiap organisasi yang ada. Beda dengan ketika tidak ada organisasi. Mereka berjalan sendiri-sendiri, mengalir saja tanpa perencanaan, bahkan target pun atau tujuannya pun kadang tidak terumuskan dengan baik. Sehingga kehadiran organisasi ini mensistematisasi gerakan atau semua proses pelayanan terhadap umat, dan itu akan lebih terukur capaian-capaiannya. Saya kira itu. Berarti tanpa konsep panjang lebar yang Bapak sampaikan, sebenarnya organisasi yang ada di lembaga Hindu dengan program yang ada di pelayanan penyelenggara Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini sangat nyambung dan sangat katakan membantu sekali program atau tupoksi dari penyelenggara Hindu yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak. Iya, betul. Jadi di dalam proses berorganisasi kami sering kali menghadirkan atau melibatkan penyelenggara, sehingga program-program itu bisa disinergikan ya antara program yang ada di Kementerian Agama yang dalam hal ini penyelenggara Hindu dengan organisasi yang bersangkutan. Jadi setiap organisasi Hindu itu memiliki standar etik ya, yang salah satunya ketika menyelenggarakan event besar, dalam hal ini adalah musyawarah-musyawarah untuk menentukan kebijakan atau arah kebijakan organisasi, itu pelibatan pemerintah itu harus dilakukan. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh penyelenggara itu selalu terlibat di dalam hal-hal perencanaan program, sehingga pertama itu akan menghindarkan kita dari program kerja yang menyimpang dari arah kebijakan pemerintah. Yang kedua, kita akan dengan mudah mendapatkan dukungan manakala kita selaras sinkron dengan program pemerintah. Kemudian yang ketiga, kita akan terus meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan dalam keseluruhannya adalah sinergitas itu, sehingga capaian-capaian yang kita raih bisa lebih optimal. Baik, terima kasih sekali Pak Minto. Pak Minto, satu hal yang mau saya tanyakan. Kira-kira ada masalah, maksudnya adakah kendala pada saat lembaga Hindu atau bahkan
saat melakukan sinergisitas kepada kantor Kementerian Agama itu dari lembaga Hindu ada kendala nggak selama ini yang sudah berjalan? Saya katakan meskipun penyelenggara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi masih berjalan 1,5 tahun berjalan ini, tetapi sebelum-sebelumnya, maksud saya apakah ada kendala dalam merealisasikan program dari lembaga Hindu itu sendiri terhadap program yang dilakukan oleh unit Hindu, terutama di penyelenggara Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi? Dalam setiap perjalanan tidak mungkin tidak ada masalah. Saya kira itu alamiah dan kodrati begitu. Kami menghadapi kendala yang pertama, lembaga-lembaga, tidak semua lembaga keagamaan Hindu itu memiliki kelengkapan administrasi atau hal formal yang memadai. Contoh tanda daftar. Jadi tidak semua yayasan punya tanda daftar di Kementerian Agama, sehingga membatasi lembaga itu untuk misalnya menerima bantuan dari Kementerian Agama ya. Terus yang kedua, mengingat banyaknya lembaga keagamaan dan cakupan pelayanan kita yang di Banyuwangi ini kurang lebih 30 ribuan umat Hindu, tentu saja anggaran yang tersedia di penyelenggara itu sangat terbatas. Yang oleh karenanya kami harus terus mendorong kemandirian, swadaya, gotong royong, dan upaya-upaya lain yang bisa membantu tetap berjalannya program baik program kelembagaan Hindu maupun program penyelenggara. Sehingga di sini posisi masyarakat sebagai pihak yang penerima manfaat, tapi dia juga harus aktif sebagai subjek untuk turut menyediakan sumber daya di dalam mencapai target-target yang sudah ditentukan baik oleh lembaga Hindu itu sendiri maupun oleh penyelenggara. Pak Minto, sepertinya saya dengar di akhir bulan ini ada kegiatan yang cukup menghimpun banyak umat Hindu, yaitu di sekitar Alas Purwo. Kira-kira boleh tahu Pak Minto, itu bagian dari kegiatan lembaga Hindu khususnya terkait mungkin ada sambungnya di Kementerian Agama ini? Kira-kira apa yang mau dicapai Pak Minto? Apalagi programnya, mohon maaf, di kantor Kementerian Agama kita ini kan sangat menjadi momentum penting di tahun-tahun yang sudah berjalan hingga saat ini, yaitu tentang moderasi beragama. Nah, dengan pertemuan yang mau dicanangkan besok di akhir bulan, kira-kira boleh tahu Pak bocorannya gimana Pak? Kegiatan yang akan diselenggarakan di Alas Purwo itu bertajuk Santi Puja. Santi Puja itu adalah doa kedamaian. Doa kedamaian. Pelaksana utamanya adalah Pinandita Sanggraha Nusantara. Itu juga organisasi salah satu organisasi keagamaan Hindu yang mungkin tadi lewat ya, tidak saya sebut, saya minta maaf. Jadi ini adalah organisasi untuk para pemangku dan pinandita. Dan ini diselenggarakan dalam skala provinsi. Ya. Nah, berkaitan dengan program prioritas Kemenak, saya kira program prioritas Kemenak itu kan ada 7 Pak. Yang pertama adalah penguatan moderasi beragama, yang kedua adalah Religiosity Index, kemudian yang ketiga adalah transformasi digital seperti yang sekarang kita lakukan ini melalui podcast ini. Saya mengapresiasi langkah Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang sudah mempelopori transformasi digital ini. Ya, kemudian ada revitalisasi Tawal, kemudian ada tahun toleransi, kemudian ada Cyber Islamic University, dan yang terakhir adalah kemandirian pesantren. Tentu saja yang relevan dengan kegiatan Santi Puja ini adalah peningkatan Religiosity Index. Jadi indeks religiositas umat Hindu. Nah, bagaimanapun juga kedamaian itu menjadi tanggung jawab bersama. Dari aspek rohani atau spiritual, doa atau puja-puja atau upacara itu adalah bagian dari upaya mewujudkan kedamaian bersama. Maka kami umat Hindu menyelenggarakan Santi Puja ini dalam rangka untuk mewujudkan kedamaian melalui religiositas yang kita miliki.
Ya, saya kira itu. Terus pada sisi yang berbeda, kita punya program yang super prioritas, yakni moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu kan diindikasikan dengan 4 hal. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Saya kira niat kita untuk mewujudkan kehidupan yang damai bagian dari komitmen kebangsaan kita. Istimewa. Ya, dan kedamaian itu untuk semua, tidak untuk kelompok tertentu. Doa kita selalu untuk semuanya. Loka samasta sukino bhavantu. Semoga semua yang ada senantiasa hidup berbahagia. Amin. Inggih. Bapak Dr. Andes Minto MM, saya terima kasih. Inggih. Sama-sama. Meskipun waktu kita singkat, Inggih. kalau boleh saya ambil kesimpulan, ada beberapa hal poin penting yang telah Bapak sampaikan, yaitu dari sinergisitas dari lembaga Hindu dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, terutama dari unit penyelenggara Hindu dalam pelayanan tugas pokok dan fungsinya. Ini ternyata dari lembaga Hindu sangat mendukung program-program yang telah dituangkan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, terutama unit Hindu. Dan juga tentunya tadi ada titip pesan dari Bapak sampaikan, tentunya umat Hindu mempersiapkan terutama juga SDM, atau terutama tadi jadi persoalan adalah administratif ya Pak ya. Administratif ini juga menjadi buat PR kita semua Bapak. Di kantor Kementerian Agama kita juga di unit yang lain yang ada di sini itu juga kadang-kadang administratif kita masih kita sempurnakan. Dan kita sama-sama bergerak bersama untuk mencapai di sana. Dan tidak kalah pentingnya, ternyata pada akhir bulan Juli nanti satu kegiatan istimewa dari unit Hindu, yaitu Bapak sendiri selaku tokoh yang di Banyuwangi ini hadir sebagai penggerak di acara itu, yang mana tadi sampaikan Bapak adalah tidak lain adalah mendoakan bangsa ini supaya tetap utuh, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, satu dan Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang harus kita perjuangkan, kebersamaan, yaitu nilai Pancasila itu sendiri, dan NKRI harga mati gitu Pak. Tentu saja Pak. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Demikianlah dari kita pembincangan saya selaku podcast, yaitu Bapak Aris Papudi, di mana pada saat saya mendampingi kegiatan ini, terutama juga Bapak Minto, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata yang saya sampaikan, dan harapan kami semoga di acara podcast ini di unit pelayanan Hindu, baik itu dari lembaga Hindu dan juga kantor Kementerian Agama khususnya penyelenggara Hindu, dapat semakin berjalan dengan lancar, dapat juga menjadikan satu pelayanan maksimal kepada umat Hindu dan juga kepada kita semua dimanapun berada. Demikian dari acara kita, dan mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan kita. Akhirnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Santi Om. Dan salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga barokah dan kasih Gusti Allah selalu bersama kita. Demikian. Terima kasih.